Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya, Lia, dan rekan-rekan saya dari program studi Sarjana Akuntansi S1, kelompok 2, mata kuliah akuntansi lanjutan 2. Di sini kami akan membahas tentang materi segmen operasi. Video ini merupakan salah satu tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Abdullah Mubarak, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Yuk kita simak videonya. Dalam pembahasan kali ini, kami menekankan bagaimana proses konsolidasi segmen operasi. Meskipun prinsip konsolidasi seperti eliminasi juga digunakan dalam pelaporan segmen, namun pada materi ini kami akan membahas konsep dan karakteristik segmen operasi. Berikut ketentuan pelaporan dan pengungkapannya. Tujuan pelaporan segmen operasi menurut PSAK 5 yaitu entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dalam lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Portofolio usaha yang dimiliki entitas tentunya memiliki sifat dan dampak keuangan yang berbeda-beda, sehingga informasinya perlu diungkapkan agar dapat dievaluasi. Evaluasi tersebut berupa pengukuran kinerja dan alokasi sumber daya yang ada. Hasil evaluasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan, misalnya penutupan salah satu bidang usaha yang selalu merugi. Selanjutnya, lingkup laporan segmen operasi. Dengan menerapkan PSAK 5 tersebut, emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi segmen operasi dalam catatan atas laporan keuangannya. Meskipun hanya diwajibkan kepada emiten dan perusahaan publik, entitas lain dapat juga menyusun laporan segmen secara sukarela, namun harus sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 5. Jika entitas tersebut memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen yang tidak mematuhi ketentuan PSAK 5, maka entitas tersebut tidak menjelaskan informasi tersebut sebagai informasi segmen. Definisi segmen operasi. Segmen operasi adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center atau memiliki pendapatan dan beban yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Untuk mempermudah menentukan apakah suatu bagian dari entitas adalah segmen operasi atau bukan, maka diperlukan langkah-langkah penentuan segmen operasi yang akan dibahas pada slide berikutnya. Penentuan segmen operasi. Untuk mempermudah menentukan segmen operasi terdapat 4 langkah, yaitu langkah 1, identifikasi CODM atau Chief Operating Decision Maker. Langkah 2, bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya. Langkah 3, apakah hasil operasi atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CODM sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Langkah 4, apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas. Segmen dilaporkan. Untuk pengungkapan informasi, semua segmen tersebut akan membutuhkan tempat yang cukup banyak dalam laporan keuangan, dan belum tentu semua informasi atas segmen bermanfaat dan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan laporan keuangan karena nilainya tidak material. Materi selanjutnya ada ambang batas kuantitatif. Yang pertama, kuantitatif 10%. Berdasarkan PSAK 5, entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi ambang batas kuantitatif berikut. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkannya dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolut dari laba atau rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari jumlah absolut. Jumlah absolut terbagi menjadi dua, yang A, gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian. B, gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Yang kedua, kuantitatif 75%. Dalam ketentuan ambang batas kuantitatif 75%, jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen operasi
diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan atau bahkan jika segmen operasi tidak memenuhi kriteria ambang batas kuantitatif 10%, sehingga setidaknya 75% dari pendapatan eksternal entitas tercukup dalam segmen yang dilaporkan. Pada ketentuan tersebut, perlu diingat bahwa yang digunakan hanya pendapatan eksternal dari segmen dan dibandingkan dengan pendapatan eksternal dari entitas secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengukuran dan pengungkapan. Yang A, pengungkapan. Berdasarkan PSAK 5, pengungkapan atas segmen operasi merujuk pada prinsip utama yaitu entitas pengungkapan informasi untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Oke baik, saya Muhammad Syafiq Imani akan melanjutkan presentasi teman saya terkait dengan pengukuran dan pengungkapan. Poin B, pengukuran. Pengukuran dalam segmen operasi yang dilaporkan juga mengikuti bagaimana pengukuran untuk kepentingan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya yang disampaikan kepada CODM. Penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pengalokasian pendapatan, beban dan keuntungan atau kerugian termasuk dalam menentukan laba atau rugi segmen yang dilaporkan hanya jika hal tersebut termasuk dalam pengukuran laba atau rugi segmen yang digunakan oleh CODM. Berikutnya, kesimpulan, segmen operasi didefinisikan sebagai komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis, menghasilkan pendapatan dan beban, serta hasil operasinya digaji secara reguler oleh pengambil keputusan operasional dan tersedia informasi keuangannya yang dapat dipisahkan. Tujuan pelaporan segmen operasi adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis entitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Kewajiban pelaporan segmen operasi hanya berlaku bagi entitas yang memperdagangkan instrumen utang atau ekuitas di pasar publik atau emiten atau perusahaan publik, sedangkan entitas swasta dapat menyusun secara sukarela. Slide berikutnya terkait saran. Perusahaan harus memastikan implementasi yang ketat sesuai dengan segmen operasi untuk meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangan. Dan manajemen perlu menggunakan informasi segmen operasi untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Fokus pada peningkatan segmen yang menguntungkan dan perbaikan segmen yang kurang efektif. Baik, mungkin itu presentasi daripada kelompok kami. Saya Muhammad Syafiq Imani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.